Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Kalkulus 2 S1 Teknik Informatika Universitas Duta Bangsa. Kami beranggotakan yang pertama saya sendiri Angga Sebastian, kemudian yang kedua Setioko Widodo, yang ketiga Stefanus Ardi Prasetyo, dan yang keempat Ajeng Ayu Arumsari. Saya, Stefan Sati, akan menjelaskan tentang notasi sigma. Notasi sigma biasanya digunakan dengan huruf seperti ini, seperti E yang terbalik ke bawah. Nah, ini adalah huruf dari mana? Huruf kapital S. Biasanya orang Yunani zaman dulu menganggapnya sebagai sum. Jadi total hidungan dari suatu. Jadi diambil huruf S besarnya. Notasi sigma biasanya digunakan untuk mempermudah penulisan dari sebuah deret. Berikut contoh penulisannya. Sigma I sama dengan 1 hingga N dari A1. I sama dengan 1 merupakan indeks atau angka awal deret itu 1. L1 ini merupakan sebuah fungsi. N merupakan indeks atau angka terakhir dari titiknya dimaksud. Jadi, notasi ini bisa diartikan sebagai berikut. Jika I sama dengan 1, sigma N dari 1 itu hasilnya adalah A1 ditambah A2 ditambah A3 dan seterusnya hingga Ln. Contoh soalnya seperti ini. Sigma I sama dengan 1 ke 3 dari min 1 pangkat I kali. Jadi I-nya ini diisi angka 1 hingga 3. Jadi hasilnya adalah min 1 ditambah min 3 dengan min 2. Notasi sigma juga mempunyai beberapa sifat, yaitu sigma I sama dengan 1 hingga N dari K ini konstanta. Jadi hasilnya itu bisa menjadi N dikali K, bisa dirumuskan dengan rumus matematika. Yang kedua, jika I sama dengan A hingga N dari K, itu juga bisa dihitung seperti ini, di mana K merupakan konstanta. Ini konstanta. Yang ketiga, jika I sama dengan A hingga N dari konstanta dikali sebuah fungsi, konstanta ini bisa dipindah ke depan. Jadi konstanta dikali sigma dari fungsi. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing ngitung konstanta kali fungsinya. Jadi fungsinya bisa langsung ke depan. Kita hitung sigma dari fungsi itu lalu dikalikan konstanta. Sifat berikutnya adalah I sama dengan A sigma N dari fungsi Fi plus atau minus fungsi Gi ini bisa dihitung sendiri-sendiri lalu dijumlahkan atau dikurangkan selanjutnya. Jadi kita hitung sigma dari fungsi ini ditambah atau dikurangkan sigma dari fungsi Gi. Yang selanjutnya adalah I sama dengan sigma I
dari fungsi I, jika N ini untuk menjabarkan, misalnya kita menurunkan angkanya tidak terlalu besar, kita bisa mengurangi dengan angka yang sama. Dan contohnya ini dikurangi. Tetapi jika N dengan X ini dikurangi A, I ini harus ditambah. Jadi I-nya bukan seluruh fungsinya ditambah A, tetapi I-nya ini ditambah A. Fungsi selanjutnya itu sebaliknya. Jadi jika N ini untuk menambahkan N ditambahkan suatu angka, I-nya ini sebaliknya harus dikurangi angka yang sama. Fungsi selanjutnya, jika I sama dengan A, sigma I dari fungsi I, kita bisa bagi menjadi dua bagian. Contohnya, misal I sama dengan 1, I sama dengan 1 hingga 10. Dari fungsi I, kita bisa menjadi dua bagian. Jadi I sama dengan 1 sampai 5, yang ditambah I sama dengan 6 sampai 10. Jadi bisa dihitung berapa. Berikut contoh kasus dengan notasi sigma. Nah, jadi kita diminta untuk menghitung jumlah bulan yang tertumpuk seperti gambar ini. Gambar yang ujung atas ini ada 1 bulan. Yang kedua ini ada 4 bulan. Yang ketiga ada 90. Dan seterusnya ini 7 dikali 7. Jadi derinya bisa dirumuskan menjadi seperti ini. 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah seterusnya hingga 7 kuadrat. Jika diberikan dengan notasi sigma, maka sigma I dengan 1 hingga 7, I pangkat 2. Ini bisa disesuaikan dengan rumus seperti ini. N dikali N tambah 1 dikali 2N minus 1. Terus kita masukkan N yang tadi yang di atas 7 ditambah 7 dikali 7 ditambah 1 dikali 2 kali 7 ditambah 1 per 6. Jadi 7 dikali 8 dikali 15 dibagi 6. Jawabannya 140. Selanjutnya dari kelompok 4, integral tentu. Integral tentu adalah operasi matematika yang menentukan luas area di bawah kurva fungsi fx pada interval a sampai b. Hasil integral tentu adalah bilangan real yang mewakili luas area tersebut. Integral tentu berbeda dengan integral tak tentu yang menghasilkan fungsi turunan. Integral tentu memiliki batas integrasi yang menentukan interval di mana luas area dihitung. Rumus umum integral tentu adalah integral batas A B fx dx sama dengan fb kurangi fa, di mana fx adalah fungsi yang ingin diintegralkan, a, b adalah interval integrasi dengan a sebagai batas bawah dan b sebagai batas atas. Fx adalah antiturunan dari fx. Contoh soal nomor 1, hitunglah nilai integral tentu dari fungsi aljabar berikut. Integral dengan batas 1 sampai dengan 3 dengan fungsi x kuadrat dx adalah hasilnya 1 per 2 tambah 1 x pangkat 2 tambah 1. Kemudian hasilnya 1 per 3 x pangkat 3 dengan batas 1 sampai 3. Hasilnya 1 per 3 dikali 3 pangkat 3 dikurangi sepertiga kali 1 pangkat 1. Hasilnya 27
per 3 dikurangi 1 per 3, maka 26 per 3 sama dengan hasilnya 82 per 3. Contoh soal nomor 2, yaitu integral dari batas 0 sampai dengan 1 dengan fungsi x kuadrat ditambah 3x dikurangi 2 dx. Hasilnya 1 per 2 tambah 1. X pangkat 2 tambah 1 plus 3 per 1 plus 1. X pangkat 1 tambah 1 kurangi 2x. Dengan batas 0 sampai 1. Hasilnya sepertiga X pangkat 3 ditambah 3 per 2 X pangkat 2 dikurangi 2 dx. Hasilnya sepertiga kali 1 pangkat 3 ditambah 3 per 2, 1 pangkat 2 dikurangi 2 kali 1. Dikurangi batas bawah yaitu 1 per 3 kali 0 pangkat 3 ditambah 3 per 2 kali 0 pangkat 2 dikurangi 2 kali 0. Hasilnya sepertiga ditambah 3 per 2 dikurangi 2 per 1 kurangi 0. Hasilnya 2 tambah 3 dikurangi 12 per 6 sama dengan negatif 1 per 6. Selanjutnya contoh soal nomor 3, yaitu integral dari batas bawah 0 sampai 4 dengan fungsi x pangkat 2 ditambah 2x tambah 3 dx. Yaitu 1 per 2 tambah 1 x kuadrat tambah 1 tambah 2 per 1 tambah 1 x 1 tambah 1 ditambah 3 per 0 tambah 1 x pangkat 0 tambah 1 dengan batas 0 sampai 4 sama dengan sepertiga kali sepertiga x pangkat 3 ditambah 2 per 2 x pangkat 2 ditambah 3 per 1 x pangkat 1 sama dengan sepertiga x pangkat 3 plus x pangkat 2 tambah 3x. Hasilnya sepertiga kali 4 pangkat 3 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 3 kali 4 dikurangi yang itu batas bawah sepertiga kali 0 pangkat 3 ditambah 0 pangkat 2 dikurangi 3 kali 0. Hasilnya sepertiga kali 64 ditambah 16 tambah 12 kurangi 0. Hasilnya 64 per 3 ditambah 28 sama dengan 64 plus 84 per 3 sama dengan 1 per 8 per 3 sama dengan 49 1 per 3. Integral tak tentu atau anti turunan. Dalam kalkulus, integral tak tentu atau disebut sebagai anti turunan atau anti derivatif adalah suatu bentuk operasi pengintegralan suatu fungsi yang menghasilkan suatu fungsi baru. Fungsi ini belum memiliki nilai pasti, sehingga cara pengintegralan yang menghasilkan fungsi tak tentu ini disebut integral tak tentu. Integral adalah kebalikan dari turunan, atau kita menyebutnya sebagai anti turunan. Dimulai dari definisi, misalkan f besar adalah anti turunan fungsi f kecil pada suatu selang I, maka f aksen sama dengan f kecil x untuk setiap x pada I. Contoh, yang pertama, f besar x sama dengan x kuadrat, maka f aksen x atau turunan pertama sama dengan f kecil x atau sama dengan 2x. Kemudian contoh yang kedua yaitu fungsi trigonometri f besar x sama dengan sin x. Kemudian f aksen x atau turunan pertama dari f besar adalah sama dengan fx atau sama dengan cos x. Dari dua contoh ini untuk yang pertama, maka f kecil x sama dengan x adalah turunan dari f besar x sama dengan x kuadrat. Dan di sini juga maka kita dapatkan x kuadrat adalah anti turunan dari 2x. Kemudian untuk yang kedua, fx kecil sama dengan cos x adalah turunan dari f besar x sama dengan sin x. Dan kita
Dapatkan juga di sini sin X adalah antiturunan dari cos X. Tapi setelah kita tinjau lebih jauh lagi, ternyata tidak semudah itu mendefinisikan sebuah antiturunan dari suatu fungsi. Sekarang kita lihat contoh berikut ini. F1x sama dengan x kuadrat ditambah 1. Maka, turunan pertama dari F1 atau F1 aksen X sama dengan 2X. Di sini untuk konstanta karena diturunkan dia akan menjadi 0, sehingga jawabannya yaitu 2X. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu F2X sama dengan X kuadrat minus 3. Maka turunan pertama dari F2X sama dengan 2X. Di sini kita dapat lihat bahwa X kuadrat plus 1 bukanlah satu-satunya fungsi yang memiliki turunan 2X. Sehingga bentuk antiturunan F kecil X adalah F besar X ditambah C. C adalah konstanta yang nilainya tidak tentu atau tidak pasti, sehingga kita dapat menotasikannya sebagai integral F kecil X dx sama dengan F besar X plus C. Jadi, untuk integral tak tentu, selalu kita menambahkan positif C untuk antiturunannya. Dari contoh soal di atas, dua yang ada di awal tadi, kita dapat membuatnya menjadi lebih general, di mana kita dapat ambil kesimpulan bahwa X kuadrat plus C adalah antiturunan untuk 2X, atau dinotasikan integral 2X dx sama dengan X kuadrat plus C. Kemudian, jika dalam fungsi trigonometri, maka sin X plus C adalah antiturunan untuk cos X, atau dinotasikan integral cos X dx sama dengan sin X plus C. Selanjutnya yaitu formula integral. Yang pertama, integral X pangkat N dx sama dengan 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 ditambah C. Contohnya, yang pertama, integral X kuadrat dx sama dengan 1 per 2 plus 1 dikalikan X pangkat 2 plus 1 ditambah C. Maka jadinya sepertiga X pangkat 3 ditambah C. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu Y pangkat 3 dy. Nah, di sini tidak harus selalu X ya, tapi bisa juga pakai Y, ataupun T, ataupun Z, dan lain sebagainya. Nah, di sini untuk integral Y pangkat 3 dy sama dengan 1/4 Y pangkat 4 ditambah C. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya yaitu integral 1 dx. Sebagaimana kita ketahui bahwa 1 adalah hasil dari bisa kita dapatkan dengan cara memangkatkan 0 suatu bilangan. Misalkan di sini ada X pangkat 0 dx, maka hasilnya adalah 1. Contohnya seperti itu. Dari bentuk yang kedua ini, maka kita dapat memasukkannya ke dalam formula integral yang umum, yaitu menjadi 1 per 0 plus 1 X pangkat 0 plus 1 ditambah C, maka hasil akhirnya adalah X plus C. Kemudian yang keempat, integral 2 dx, maka hasilnya adalah 2X plus C. Ini adalah formula atau bentuk umum yang akan selalu digunakan ketika kita menyelesaikan integral. Adapun untuk integral dengan fungsi trigonometri, kita memperoleh hasil integral tersebut langsung dari turunannya. Misalkan, ini ada contoh yang kedua yaitu integral sin X dx. Sebagaimana kita ketahui dan kita hafal bahwa hasilnya untuk turunan dari cos X itu adalah min sin X. Maka begitu juga sebaliknya, integral dari sin X hasilnya adalah min cos X plus C. Kemudian contoh yang ketiga yaitu integral
cos X dx sama dengan sin X plus C. Jadi untuk integral trigonometri, ketika kita bisa menghafal turunan dari trigonometri, maka tidaklah sulit untuk menjawab soal-soal integral trigonometri. Kemudian integral tak tentu, ini punya sifat kelinearan integral, di mana di sini ada dua bentuknya. Yang pertama yaitu integral K dikali fx dx itu sama dengan, bisa kita keluarkan menjadi K dikali integral fx dx. Sebagai contoh, yang pertama integral 4x pangkat 3 dx. Maka di sini 4 bisa kita keluarkan, kemudian f integral x pangkat 3 dx. Kita hitung seperti bentuk formula umum yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi 4 dikali 1/3 plus 1, X pangkat 3 plus 1 plus C. Nah, ini didapatkan 4 dikalikan 1/4 X pangkat 4 plus C, atau sama dengan X pangkat 4 ditambah C. Kemudian contoh yang kedua yaitu integral 5X pangkat 2 dx, yaitu sama dengan 5 per, bisa langsung kita hitung ya, X dibagi 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 ditambah C. Maka hasilnya akhirnya yaitu 5/3 X pangkat 3 plus C. Kemudian untuk bentuk yang kedua, sifat kelinearan integral yang kedua yaitu penjumlahan ataupun pengurangan. Di sini integral fx ditambah atau dikurangi gx dx, maka sama dengan integral fx dx ditambah atau dikurangi integral gx. Contohnya, integral 3x pangkat 2 ditambah 4x dx sama dengan integral 3x pangkat 2 dx ditambah integral 4x dx. Maka selanjutnya 3 bisa kita keluarkan seperti sifat perkalian sebelumnya, yaitu 3 dikalikan integral x pangkat 2 dx ditambah 4 juga bisa kita keluarkan menggunakan bentuk yang sebelumnya, yaitu 4 dikali integral x dx. Maka selanjutnya didapatkan 3 dikalikan 1/3 x pangkat 3 ditambah C1 konstanta yang pertama ditambah 4 dikalikan setengah X pangkat 2 ditambah C2 konstanta yang kedua. Selanjutnya menjadi X pangkat 3 ditambah C1 ditambah 2X pangkat 2 ditambah C2. Maka hasil akhirnya bisa kita tuliskan seperti ini, X pangkat 3 ditambah 2X pangkat 2 ditambah C besar, di mana C besar ini adalah hasil penjumlahan daripada C1 dan C2. Jadi, konstanta yang pertama ketika ditambahkan dengan konstanta yang kedua, maka akan menghasilkan nilai konstanta baru yang bisa kita sebut sebagai C besar. Ya, demikian untuk penjelasan mengenai integral tak tentu. Terima kasih. Teorema fundamental kalkulus. Teorema fundamental kalkulus atau TFK disebut fundamental karena menghubungkan kedua cabang kalkulus, yaitu diferensial dan integral. TFK membantu menghitung luas daerah dan integral tanpa menghitung limit jumlahan Riemann. Terdapat dua bagian, yaitu TFK 1 dan TFK 2. TFK 1, jika f kontinu pada a, b, maka fungsi gx sama dengan integral dari a ke x ft dt, di mana x lebih besar sama dengan a dan kurang dari sama dengan b terdiferensialkan pada a, b dan g aksen x sama dengan fx.
Bisa juga dituliskan dengan d per dx integral dari a ke x ft dt sama dengan fx. Untuk contoh soal dari TFK1, tentukan turunan dari gx sama dengan integral dari 0 ke x akar 1 plus t kuadrat dt. Solusinya, karena akar 1 plus t kuadrat adalah fungsi kontinu, maka menurut TFK1 adalah g aksen x sama dengan akar 1 plus x kuadrat. TFK2, jika f kontinu pada a, b, maka integral dari a ke b fx dx sama dengan fb min fa, di mana f besar adalah sembarang anti turunan dari f. Bisa juga dituliskan dengan integral a ke b f aksen x dx sama dengan fb min fa. Lalu contoh untuk TFK2, tentukan nilai dari integral dari 0 ke 1 x kuadrat dx. Solusinya, karena salah satu anti turunan dari fx sama dengan x kuadrat adalah fx sama dengan 1 per 3 x pangkat 3, maka integral dari 0 ke 1 x kuadrat dx sama dengan f1 min f0 sama dengan 1 pangkat 3 per 3 min 0 pangkat 3 per 3, maka hasilnya 1 per 3. Ya, demikian presentasi dari ujian tengah semester Kalkulus 2. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah dari perkataan maupun penjelasan mengenai materi yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.